Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai membahas tentang computational thinking, yaitu salah satu tujuannya adalah memecahkan masalah. Nah, kali ini kita akan membahas memecahkan masalah. Tujuan dari berpikir komputasi adalah menyelesaikan masalah. Bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Sebelum ke penyelesaian masalah, kita bahas dulu tentang apa itu masalah. Masalah ya yang perlu dibahas ya. Ya masalah. Kadang ketika kita dapat dengan suatu hal yang sulit, menjadikan kita berpikir itu adalah masalah. Definisi masalah menurut Irmansah Effendi, masalah adalah pelajaran. Pelajaran. Sedangkan menurut C. Abdul Khalil, masalah itu adalah bagian dari kecil di setiap kehidupan kita. Itu disebut dengan masalah. Masalah sudah menjadi bagian kecil dari setiap kehidupan. Jadi masalah-masalah itu muncul menjadi suatu kehidupan. Ini Abdul Khalil. Yang ketiga ya, menurut D. Jeffrey Lecker, masalah merupakan peluang yang bagus untuk meraih kehidupan yang lebih baik ya. Sedangkan menurut Richard Carlson, masalah adalah kesempatan untuk dapat melatih diri sehingga hati menjadi lebih terbuka. Dengan adanya masalah, mungkin yang awalnya sulit menerima masukan dari orang lain, ketika dapat masalah bisa mudah menerima masukan dari lain. Yang awalnya egois bisa menjadi tidak egois. Yang berikutnya F. Istijanto, masalah menjadi bagian penting dalam suatu proses riset karena masalah juga dapat menghadirkan petunjuk berupa informasi yang nantinya sangat diperlukan. Ini menurut Istijanto. Jenis-jenis masalah dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah masalah sederhana, yaitu masalah yang kategorinya kecil, tidak terpaut dengan masalah lain atau independen ya, masalah itu berdiri sendiri, tidak mempunyai konsekuensi yang besar, tidak ada akibat yang besar, pemecahannya tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu. Lawannya, yang kedua, jenis masalah kompleks atau rumit, yaitu mempunyai cakupan skala yang lebih besar, dapat terkait dengan berbagai masalah lainnya, mempunyai konsekuensi yang sangat besar, dan penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok, serta perlunya ada analisis yang sangat mendalam. Masalah kecil bisa juga menjadi masalah besar kalau masalah kecil itu banyak. Masalah besar bisa diselesaikan, atau kompleks bisa diselesaikan dengan menyelesaikan masalah-masalah yang kecil. Ini jenis-jenis dari masalah. Oke, untuk simulasi masalahnya, yang pertama, sudah 3 hari Budi tidak masuk sekolah karena harus menunggu ibunya di rumah sakit. Selain bingung, Budi juga tidak ingin ketinggalan pelajaran di sekolah. Namun, dirinya tidak tega meninggalkan ibunya yang terbaring di rumah sakit. Simulasi ini, apakah ini menjadi suatu masalah? Bisa terdapat menjadi masalah, bisa tidak ya? Kalau dari simulasi ini, kita bisa mengambil kesimpulan adalah adanya suatu masalah yang dihadapi oleh Budi, yaitu ibunya sakit dan ketinggalan pelajaran. Simulasi yang kedua, Bambang tidak bisa konsentrasi belajar. Tetangganya menyelenggarakan pesta hajatan selama 3 hari berturut-turut, sehingga suasana di tempat tinggal Bambang menjadi hingar-bingar. Jadi masalah atau tidak? Atau malah menjadi kesempatan Bambang untuk tidak sekolah, untuk tidak belajar? Bagaimana dengan masalah ini? Apakah ini menjadi masalah atau tidak? Kira-kira apa ini masalahnya? Ya, silahkan bisa didiskusikan di kelas ya. Jangan lupa di like ya. Setelah kita mengetahui masalah, berikutnya bagaimana permasalahan itu selesai atau pemecahan masalah atau problem solving. Ini tujuan dari berpikir komputasional, yaitu menyelesaikan masalah. Apa itu pemecahan masalah? Menurut Saad dan Ghani, pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Jadi ada waktu untuk menyelesaikan masalah. Tidak serta-merta masalah itu bisa langsung diselesaikan. Ini menurut Saad dan Ghani. Yang kedua menurut Polya.
Pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Kalau sudah merasa sulit, agar tidak sulit, dicari jalannya. Ini menurut Polya. Yang ketiga, menurut Goldstein dan Levin, bahwa pemecahan masalah adalah proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Jadi ini proses kognitif, proses berpikir tingkat tinggi agar mendapatkan penyelesaian masalah. Ini menurut Goldstein Levin. Bagaimana tahapan-tahapan di dalam masalah? Tahapan pemecahan masalah menurut Polya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tentunya memahami masalah itu sendiri. Understanding the problem ya. Mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang ada ukurannya, hubungannya dengan nilainya, dan apa yang mereka cari. Kalau ban kendaraan bermotornya itu bocor, lalu diidentifikasi kenapa ban itu bocor. Ada baku. Waktunya kapan bocor? Kalau waktunya adalah saat berangkat sekolah, mungkin akan terkait dengan terlambat atau tidaknya kita. Jadi memahami masalah, mulai. Dan apa yang mereka cari? Tentunya yang dari ban itu yang bocor itu salah penyelesaian tujuan utamanya adalah ke sekolah tidak terlambat. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini yang pertama adalah memahami masalahnya. Kadang-kadang kita tidak memahami masalah sehingga tidak tahu solusi yang kita harapkan. Yang kedua, membuat rencana. Dalam menyelesaikan masalah, tahapan yang kedua adalah membuat rencana, yaitu untuk memecahkan masalahnya bisa dengan membuat rencana, memperkirakan atau menebak nanti selesainya seperti apa dan bagaimana. Ini tertuang dalam pembuatan rencana penyelesaian. Yang kedua, mengembangkan modelnya. Yang ketiga, membuat sketsa diagram. Yang keempat, menyederhanakan masalah. Disederhanakan masalahnya dari masalah-masalah kecil. Terus mengenali polanya, membuat tabel, bereksperimen dan mensimulasi, bekerja mundur, menguji semua kemungkinan, mengidentifikasi subtujuan, menetapkan analogi, dan mengklasifikasi data atau informasi. Yaitu membuat rencana. Bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Yang ketiga, tahapannya adalah melaksanakan rencana. Setelah dibuat rencana, berikutnya adalah melaksanakan rencana. Bagaimana rencana itu bisa diselesaikan? Ini yang ketiga. Tadi perlu adanya eksekusi ya, dengan mempertahankan rencana yang awal setelah dipertimbangkan A sampai Z-nya. Kalau kita merubah rencana lagi, tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai pada tujuan kalau itu belum dievaluasi. Yang keempat adalah melihat kembali atau evaluasi. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah informasi penting yang digunakan untuk menentukan rencana dan melaksanakan rencana. Yang kedua, meninjau semua perhitungan yang terlibat. Meninjau kembali, mempertimbangkan solusi yang logis. Mungkin saja ada alternatif lain yang bisa saja digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Setelah mengetahui tahapannya, sekarang bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Krulik dan Rentnik? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah membaca atau reading. Jadi menuliskan kata kunci atau menuliskan masalah yang kita hadapi terlebih dahulu, diidentifikasikan terlebih dahulu atau reading, membaca. Yang kedua, menjelajahi. Jadi masalah itu setelah dirumuskan masalahnya, berikutnya adalah mengidentifikasi dan mempresentasikan masalah. Apa saja yang terkait di dalam masalah itu, bagaimana menyelesaikannya, informasi-informasi itu harus terdefinisi dengan jelas, yaitu dengan menjelajahi. Yang ketiga, baru memilih suatu strategi. Dari informasi yang didapatkan, masalah yang kita dapatkan, nantinya memilih bagaimana cara menanganinya, yaitu dengan suatu strategi yang diambil. Dari strategi ini adalah menarik kesimpulan atau membuat hipotesa pemecahan atau membuat perkiraan penyelesaiannya. Yang keempat, langkahnya adalah menyelesaikan masalah itu. Yang kelima, tentu saja meninjau kembali dan mendiskusikan dari penyelesaian masalah yang
sudah ada direncanakan, yang sudah dilaksanakan itu. Apakah dia lebih efektif? Apakah malah menimbulkan masalah yang lain? Lalu derajat pemecahan masalah. Tingkatan atau derajat pemecahan masalah menurut teori dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menghadapi suatu masalah atau face with a problem. Yang tentunya ketika kita mendapatkan masalah pertama yang kita alami adalah mungkin stres, mungkin merasa sulit, mungkin merasa jenuh dan sebagainya. Atau frustasi gitu kan ya. Ini tahapan yang pertama, yaitu menghadapi suatu masalah atau tingkatan yang pertama atau derajat yang pertama. Derajat yang kedua adalah mulai mengidentifikasi masalah atau menyadari masalah tersebut. Dari masalah tersebut, mengidentifikasi ini digunakan untuk menentukan tujuan dan mengidentifikasi kondisi standar dan ekstrim. Kira-kira masalah ini kalau tidak terselesaikan berdampak pada apa? Kalau terselesaikan dengan maksimal atau dampak yang berakibat fatal seperti apa? Ini sudah diidentifikasi masalahnya, derajatnya. Yang ketiga, derajatnya adalah menemukan solusi. Jadi di tahap yang ketiga, derajat yang ketiga ini sudah ada solusinya. Langkah-langkahnya, mengidentifikasi langkah-langkah, menemukan algoritmanya. Berikutnya, derajat yang keempat adalah mengadopsi konsekuensi dari solusi, yaitu merencanakan solusi yang diharapkan. Dan derajat yang kelima adalah bukti konsekuensi atau membuktikan bahwa definisi masalah sesuai dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah setelah tahu langkah-langkahnya, derajatnya. Berikutnya, cara menyelesaikan masalah. Tentunya yang pertama yang perlu ada di dalam diri kita ketika ada masalah adalah menyadari masalah itu. Ketika sudah menyadari masalah itu, tentu berikutnya adalah ada suatu keinginan untuk menyelesaikan. Kalau kita tidak menyadari bahwa itu masalah, ya tentu saja kita abaikan saja gitu kan. Yang kedua, memahami masalah. Setelah menyadari, kita mulai mencari informasi-informasi penting secara utuh agar nantinya bisa memahami masalah tersebut. Dengan memahami masalah tersebut, mulai dari mungkin yang ketiga mengetahui penyebab masalah dan dampaknya nanti diperkirakan seperti apa. Cara yang keempat adalah sederhanakan masalahnya. Jadi dipecah dari kalau masalahnya besar, pecah menjadi masalah bagian-bagian. Setiap bagian dipecahkan selesaikan sendiri-sendiri. Nanti secara otomatis akan terselesaikan secara seluruhnya. Yang kelima adalah fokus pada solusi. Jadi kadang-kadang kita tidak fokus pada masalahnya, malah masalah kecil yang dijadikan fokus, padahal masalah pokoknya yang tentunya perlu diselesaikan. Maka fokuslah pada solusi di masalah besar tersebut. Yang keenam, kenali penyelesaian masalah. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi alternatif penyelesaian ini kita jabarkan, dibuat tabelnya A, B, C. Nah, mana yang baik itu yang diambil. Yang ketujuh, temukan strategi penyelesaian. Jadi pilih tadi kemungkinan-kemungkinan itu, pilih yang paling baik. Yang kedelapan, evaluasi melintasi pemecahannya. Setelah ada dilaksanakan dari penyelesaian masalah itu, tentunya kita lihat cara yang berikutnya adalah jangan mengeluh berlebihan. Ini tentu saja ya, kita tidak boleh mengeluh berlebihan. Kalau mengeluh ya sebaiknya pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, pada Allah, agar nanti terkabulkan, malah ada kekuatan doa seperti itu. Yang 10, segera ambil tindakan. Jadi walaupun direncanakan sebaik mungkin, ketika tidak dilaksanakan ya tentunya tidak akan selesai. Maka perlu adanya eksekusi dari ide-ide yang tadi ada. Yang 11, atur emosi. Seorang tidak mampu menyelesaikan masalahnya terkadang hanya karena emosi saja. Padahal ketika dalam kondisi biasa, dia bisa menemukan masalah tersebut, bisa memecahkan masalah tersebut. Dengan emosi ini, berpikirnya itu tidak menjadi jernih, ya kan? Merusak kejernihan dalam berpikir. Maka perlu atur emosi. Yang kedua, berpikir logis, sesuai dengan fakta-fakta, informasi yang ada, kemungkinan yang terbaik, sesuai dengan nalar dan akal. Yang ke-13, berpikir proporsional, dari menempatkan pada tempat yang sesuai. Dari tempat A dan sesuainya yang bagaimana, B dan seterusnya. Melihat kondisi masing-masing. Alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, pemilihan masalah atau define and the problem, mendefinisikan masalah. Jadi pemilihan masalah itu mendefinisikan masalah, lalu fokus pada satu masalah,
lihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga mendapatkan solusi dari masalah yang terdefinisikan tadi dan fokus pada apa yang diperlukan. Jadi cari masalah pokoknya ini ya, pemilihan masalah. Setelah itu fokus pada masalah yang pokok tersebut. Nanti masalah yang kecil dilanjutkan untuk penyelesaiannya. Yang kedua, analisis masalah. To analyze the problem. Mengapa masalah terjadi? Kapan dan seberapa sering? Ini bisa kita analisis. Siapa yang terlibat? Batas. Selanjutnya dibatasi solusinya, identifikasi kendala ekonomi, sosial, politik, sistem lingkungan dan penjadwalan. Jadi dianalisis mungkin saja masalah tersebut tidak terlibat begitu banyak, maka bisa diselesaikan dengan lebih mudah gitu kan. Yang ketiga, buat daftar solusi alternatif atau identifikasi alternatif solution. Jadi membuat tabel-tabel kemungkinan solusi yang baik. Yang keempat, pilih solusi terbaik dari tabel yang tadi ya, sudah dibuat. Bagaimana strateginya agar masalah itu bisa tercapai? Masalah itu bisa terselesaikan. Strategi atau teknik pemecahan masalah ada banyak ya. Yang pertama, trial and error. Trial and error ini memungkinkan kita untuk menebak atau meriksa atau menghasilkan dan menguji. Jadi mencoba-coba, kalau error, oh jangan diulang berarti. Coba lagi yang lain, error lagi, tidak perlu diulang. Error lagi, tidak perlu diulang. Itu berhasil, oh, berarti ini cara yang pertama yaitu trial and error. Yang kedua dengan analisis akar penyebab atau root cause analysis atau RCA. Jadi mengurutkan sebab dan akibat, lalu diselidiki sampai sumber masalah diidentifikasikan untuk menemukan penyebab yang mendasari suatu masalah itu. Jadi masalah-masalahnya mana saja dihimpun, nanti di masalah itu apa yang dimunculkan itu masalah yang lebih besar lagi. Nah, masalah yang besar ini nantinya bisa diselesaikan dengan tadi analisis akar penyebab. Yang ketiga, buatlah algoritma atau langkah-langkah menyelesaikan masalah yang dikhawatirkan dalam tahapan-tahapan penyelesaian masalah itu tidak boleh terbalik atau tidak boleh ketukar. Maka tahapan 1, tahapan 2, dan 3 harus runtut ya, akan mendapatkan penyelesaian yang benar. Yang keempat, brainstorming. Nah, ini nanti mungkin dibahas tersendiri ya. Brainstorming atau penggalian beberapa ide-ide guna mencapai solusi orisinal dan kreatif untuk suatu masalah. Jadi di situ ada diskusi di mana diskusinya itu memunculkan ide-ide, dari ide-ide itu digali setiap satu dari yang lain. Sehingga mungkin saja ide tersebut yang akan menjadi penyelesaian, menggabungkan ide dan seterusnya. Yang kelima adalah analogi. Jadi membandingkan antara dua objek atau dua masalah yang sejenis, nantinya apakah dia serupa atau tidak. Lalu solusinya kemungkinan bisa sama atau hanya serupa. Ini adalah strategi atau teknik yang berikutnya dalam pemecahan masalah adalah bekerja mundur. Artinya mulai dengan solusi akhir. Jadi kita tahu solusinya nanti yang diharapkan apa. Setelah solusinya yang diharapkan sudah terbayangkan, untuk dapat ke solusi tersebut itu bagaimana caranya sampai pada masalah yang sekarang terjadi. Yang ketujuh, main analysis. Strategi untuk menganalisis permasalahan melalui berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Langkahnya, identifikasi dulu keadaannya yang ada saat ini. Setelah diidentifikasi keadaan, lalu diidentifikasi tujuan-tujuannya. Dan yang berikutnya, caranya bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang kedelapan, brute force atau metode perentas yang menggunakan trial and error untuk mencari masalah kata sandi, kredensial, login, dan kunci ekstraksi. Brute force itu tadi cenderung ke trial and error ya. Yang kesembilan ada hill climbing. Jadi mengambil teknik pemilihan option yang tersedia dari tabel-tabel alternatif yang ada, nanti diambil yang lebih mendekati solusi. Ini hill climbing. Yaitu untuk pemecahan masalah. Lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikan pemecahan masalah tersebut? Coba renungkan beberapa pertanyaan di bawah ini dan jawablah di buku Anda. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud masalah dan jenisnya. Kedua, jelaskan yang dimaksud penyelesaian masalah. Sampai yang ketujuh yaitu jelaskan strategi penyelesaian masalah.
Terima kasih atas waktunya menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.